memang eh, banyak ini ya, banyak mitos yang beredar di tengah masyarakat, termasuk mitos ini bahwa ibu harus ramai. Gimana nih, Ustaz? Iya, jadi ketika saya posting, ini kan bermula dari pertama saya itu nggak terlalu suka dengan yang gaduh-gaduh gitu ya. Artinya kalau hiruk pikuk ada di mana-mana itu biarlah, bukan fokus kita itu berbeda. Tetapi ketika ada beberapa orang sampai merasa dirinya itu bermasalah dari mana kok saya nggak bisa rame, lalu menganggap bahwa katanya kalau nggak rame itu mengalami luka batin dan lain-lainnya lagi, akhirnya maka saya merasa perlu membahas ini. Oh ya, sebelum itu tadi ada ada informasi ya, suaranya kurang keras. Nah, sini saya mau tanya nih, suaranya sudah jelas belum? Suara dari kami nih, saya dan Mas Fatan ini. Baik, saya teruskan lagi pada perbincangan itu. Jadi ringkasnya banyak yang merasa bermasalah, ada yang merasa tertekan, ada yang merasa bahwa apakah kesehatan mental saya itu bermasalah karena saya orangnya nggak rame. Terus lainnya lagi, Ustaz, apakah saya masih mungkin untuk menjadi ibu yang baik sementara saya itu orangnya bukan termasuk orang yang rame. Kalau dihitung-hitung dalam sehari itu berbicara nggak nyampe deh, jangankan 20.000 kata. Sampai ada pernyataan 20.000 kata ya? Ini bahkan yang lebih memilukan lagi adalah ketika yang tanya saya itu alumni psikologi. Walaupun memang kalau kita lihat lulus S1 psikologi sekarang itu memang tidak sematang di zaman kita dulu. Bukan merasa diri kita sok hebat, tetapi kalau kita mau melihat secara faktual, kurikulumnya memang berbeda. Kurikulum psikologi sekarang kan disederhanakan dibanding kurikulum zaman kita dulu. Apalagi zaman saya lebih tua lagi itu kan memang apa yang diajarkan sekarang di S2 dan profesi itu banyak yang kita ambil ketika kita masih S1. Nah, dari sana saya akhirnya merasa bahwa ini perlu saya singgung. Tetapi saya masih belum mengambil keputusan untuk membahas itu hingga di dalam beberapa kesempatan. Loh, kalau ini sudah melampaui batas betul, ini sudah keluar rel betul ini dari segi psikologi aja nggak ilmiah sama sekali. Lalu kenapa ada orang-orang yang backgroundnya itu din, dia memiliki kapasitas keilmuan dalam soal din, kok ya bawa-bawa ayat seolah-olah itu tafsir yang sahih bahwa perempuan itu memang harus banyak bicara. Nah, artinya ini subhatnya sudah jangankan ke dalam ke dalam agama yang memang kita lebih strict, nggak boleh tarik-tarik, ke dalam psikologi juga nggak boleh tarik-tarik karena memang ini nggak ilmiah itu kan. Apalagi kalau kemudian dipaksa-paksa untuk dianggap memiliki keabsahan menurut Al-Quran. Nah, di saat itulah saya akhirnya saya menganggap bahwa sudah merupakan keharusan buat saya untuk mengingatkan urusan tersebut. Sehingga saya membuat tulisan ringkas saja, hanya untuk meluruskan bahwa ini tidak ada tempatnya sama sekali. Tetapi reaksinya kemudian betul-betul di luar dugaan. Ada yang menganggap, ada yang marah juga. Ada yang sampai marah, Ustaz? Tidak sedikit itu ya, tidak sedikit. Ada yang marah dengan mengatakan ini dia penyebab kemunduran umat. Ustadz tidak mau belajar psikologi. Masya Allah. Ya Allah. Jadi padahal saya dapat buku ini juga dari Ustaz Fadil Hatim ini ya. Jadi ada buku ini kalau yang senang bahasa Inggris bisa membaca ini, Science and Pseudoscience in Clinical Psychology. Jadi memang di psikologi kita kenal ada istilah pseudoscience ya. Dalam semua cabang ilmu. Dari semua cabang ilmu ya. Ada yang pseudo, yang palsu, ada yang benar-benar ilmu. Saya sendiri memang lebih menyukai literatur aslinya. Kalau itu bahasa Inggris ya memang dapat mengenal bahasa Inggris, bukan karena kalau bahasa Inggris lebih hebat itu tidak, tetapi karena literatur asli itu nanti akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya nanti dalam pembicaraan kita nanti saya akan perlu membahas sedikit apa sih bedanya talk dan speak gitu. Kenapa? Talk. Talk. Ya, talking about something. Dengan speaking itu apa sih bedanya? Kenapa? Karena 20.000 kata itu konteksnya talking.
Bukan speaking ya. Nah, sehingga lah kalau saya jadi dosen gimana? Ya ngajar lah. It's not about talking gitu ya. Baik, teruskan lagi. Jadi dari mana sih asalnya kebohongan itu? Pada mulanya ini kan ada sebelum 20.000 itu belakangan. Yang lebih awal tuh macam-macam. Di atas 20.000. Ada yang di atas 20.000, ada yang 25.000, ada yang 50.000. Nah, saya tidak membahas semua karena fokusnya. Jenengan dulu pernah nyebut buku jenengan yang barusan diterbitkan ulang. Kupinang engkau dengan handal. Ada nggak? Itu berapa kata itu? Itu 50.000. 50.000 kata? Ya, nah, coba nanti kalau panitia bisa nggih. Karena kira-kira bisa bayangkan ya kalau buku setebal itu. Ya, itu fontnya diperkecil banding dulu ya. Allah. Ya. Itu kalau ada mitos yang mengatakan wanita dalam sehari bicara 50.000 kata, berarti kira-kira jadi buku setebal itu ya. Ya. Nah, itu yang 50.000 kata itu munculnya kan di awal mulanya muncul di tahun 1993 dari buku yang ditulis oleh James Dobson, judulnya Love for Lifetime. Wow, jadi cinta untuk selama-lamanya. Gitu ya. Nah, buku ini yang penuh sekali dengan insight-insight dari ini menurut paparannya ya, paparan dari Mark Lieberman. Berapa tadi? 50.000 kata. Oh, jadi kalau tadi pakai love for a lifetime tadi ini seorang wanita sehari bisa bicara sebanyak nggak sempat masak, nggak sempat. Allah, segini ini tebelnya. Tapi itu ternyata mitos. Ya, Masya Allah. Jadi apa namanya? Ini menarik sekali ya. Namanya juga mitos. Tapi kita akan perbincangkan lebih lanjut bahwa yang pertama kali dan banyak beredar sehingga tidak sedikit pula dari kalangan asatidzah ustadz itu atau ustadzah itu yang menukil dulunya menukil 50.000 kata. Oke. Ya, tetapi memang tidak sampai semasif yang 20.000 kata. Kalau Mark Lieberman menunjukkan bahwa 50.000 kata itu merupakan klaim yang banyak didasarkan pada istilahnya full of Bible-based insights. Nah, saya nggak mau berkomentar lebih jauh karena itu bukan wilayah kita. Nah, wilayah kita itu mengecek ini benar apa enggak gitu. Jadi intinya 50.000 kata dalam sehari yang kira-kira setebal buku jenengan ini itu mitos ya. Mitos. Perkataan wanita kalau ngomong sebanyak itu. Nah, di buku itu juga, di buku Love for a Lifetime, kalau pria itu seharinya 25.000 kata. Jadi cerewet juga gitu ya. Setengahnya. Ya Allah. Istilahnya chatty. Chatty itu dilihat dari kata chat itu kan ngobrol. Chatty itu ya orang yang cerewet. Jadi kalau dipancing omongan dikit terus banyak sekali keluar omongan itu. Nah, kemudian di dalam tulisan yang lain, ini konselor perkawinan Gary Smalley itu memang nggak sampai jadi buku ya, jadi semacam risalah itu ya, semacam risalah yang mengatakan bahwa rata-rata pria menggunakan sekitar 12.000 kata per hari. Sudah turun nih, jadi setengahnya tadi ya. Tadi 25.000 jadi itu di tahun yang sama. Oke. Sedangkan ya tahun yang sama bulannya beda gitu ya. Sedangkan wanita perempuan itu rata-rata 25.000 kata per hari. Nah, buku ini juga tidak terlalu kalau yang buku ini tidak terlalu kuat dibanding buku yang pertama tadi gitu. Iya. Itu klaim-klaim itu mereka bilang ada dasarnya. Klaim 50.000, 25.000. Kalau yang Gary Smalley ini memang tidak terlalu kuat ya. Ini ditulis dalam risalah yang judulnya Connecting with Your Husband. Kayak artikel gitu berarti. Ya, lebih tebal dari artikel lah itu ya. Meskipun sebagian menyebutnya dengan sebutan yang apa namanya? Sebut pamflet. Nah, lalu muncul buku The Female Brain. The Female Brain ini cukup mengguncang karena yang nulis itu seorang profesor. Alhamdulillah saya punya bukunya. Jadi menarik ini ya, profesor. Tapi bukan psikologi itu. Oke. Jadi Loen Brinzendin itu nulis buku yang judulnya The Female Brain.
Nah, sebelum ke sana saya ingin kembali kepada topik awal. Jadi ada berbagai macam angka lain yang tidak perlu kita bahas di sini. Kita cukupkan yang awal dan yang paling banyak dipercaya, padahal tidak berdasar. Nah, yang paling banyak dipercaya kemudian adalah bahwa perempuan itu talking 20.000 kata sehari. Nah, seperti saya sampaikan, kita perlu bahas ini dulu, agar kita clear bahwa kita berbicara kepada anak itu bukan otomatis termasuk talking, kita mengajar itu bukan berarti otomatis talking. Sementara laki-laki 7.000 kata sehari, perempuan katanya juga berbicara 2 kali lebih cepat dibanding laki-laki. Anak saya yang perempuan ada 3, yang laki-laki ada 4. Perasaan yang perempuan ngomongnya yang slow juga ada, yang lumayan cepat juga ada, ya. Tapi yang jelas anak saya cepat sekali kalau sedang murojaah. Alhamdulillah. Karena kan dia sedang mengejar target untuk dan bisa. Itu bukan hanya perempuan ya, yang laki-laki juga kalau murojaah juga cepat. Iya, apalagi kalau 2 anak saya sudah ketemu saling menyimak itu, dan dia harus kejar untuk bisa menyelesaikan hafalannya itu cepat sekali. Nah, angka ini meskipun bohong, yang tadi ya berapa tadi 7.000, yang 20.000 dan 20.000 apalagi ya 20.000 untuk perempuan, 7.000 kata untuk laki-laki. Jadi meskipun bohong sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam tanda petik. Ya kayak yang lain-lain tadi itulah, kan itu juga tidak terlalu bermasalah. Kalau saja tidak memasuki ranah terlalu jauh. Yakni kalau perempuan itu sedikit berbicara berarti memiliki luka batin, memiliki masalah kesehatan mental, dan sejenisnya hal-hal buruk lainnya. Itu ada yang mengklaim bahwa kalau jumlah kata yang diucapkan wanita itu tadi. Tapi kita selesaikan dulu. Tadi kan saya bilang tentang talking ya. Talking. Jadi kalau talking itu gimana sih gitu ya. Jadi apa sih bedanya talk dan speak itu? Talking itu lebih formal, speak itu lebih formal. Walaupun speak dan talk itu sama-sama berbicara ya. Makanya ada istilah public speaking gitu bukan public talk gitu ya. Kalau gini mungkin masih bisa disebut talk masih bisa. Tetapi sebenarnya ini kan kita rencanakan sehingga ya walaupun talking itu bukan sepenuhnya talking gitu ya. Talking itu lebih mirip, lebih dekat ke percakapan. Sementara kalau speaking itu berasal dari kata benda speech. Speech itu kan kayak pidato ya, sehingga lebih bersifat untuk menyampaikan informasi, menerangkan sesuatu. Cenderung satu arah itu. Ya, kalaupun itu 2 arah memang lebih bersifat lebih formal. Kemudian speak itu biasanya lebih fokus kepada orang yang memproduksi kata-kata. Sementara kalau talk itu kan fokusnya pada pada satu pembicara dan minimal pada satu pendengar. Talk itu lebih merujuk pada percakapan yang umum, ngobrol, ketemu teman, tuh talk ya. Ketika makanya istilahnya talk to each other gitu ya. Talk. Nah, jadi ini penting untuk saya tegaskan karena Masya Allah, kadang-kadang tidak tega juga saya mau komentarin orang yang komentar di Facebook itu. Kenapa? Khawatir kalau komentar menunjukkan data sebenarnya itu nanti jadi apa ya? Karena ada tidak sedikit yang kemudian ngawur sekali gitu, dan ngomongnya kasar. Memangnya perempuan ngajar nggak boleh? Memangnya perempuan nggak boleh didik anaknya? Ini udah jauh banget ini. Jangankan antara talk dan speak, itu kan lebih jauh lagi itu. Gimana dong kalau seorang guru, seorang perempuan jadi guru PAUD atau jadi guru SMA, apa nggak boleh berbicara? Ya salam, itu beda lagi gitu ya. Dan talk itu lebih informal dan spontan.
Kalau speak itu lebih terstruktur dan terencana. Jadi walaupun kita ini kayaknya ngobrol, ya memang pertanyaan-pertanyaan spontan, suasananya tidak kita skenario. Tetapi yang mau saya bicarakan kan harus sudah saya siapkan. Kenapa perlu saya siapkan? Agar tidak terlalu kesana kemari. Tetap ada kerangkanya, ada batasannya. Makanya tadi ketika antum nanya yang lain, sebentar dulu. Kenapa? Inilah perlunya kita punya kerangka. Kalau ngobrol ngalir terus, talking itu tiba-tiba, tadi kita ngomong apa ya kok bisa ke sini? Nah, kalau ini enggak juga gitu. Nah, mitos tadi itu 20.000 kata sehari perempuan talking, sementara laki-laki itu 7.000 kata talking juga. Itu berasal dari buku The Female Brain yang ditulis oleh Lowen Brinzendine, tebal 280 halaman. Profesor. Tapi bukan di bidang psikologi. Bukan. Nanti kita akan bahas itu. Nah, saya punya bukunya. Cuma yang saya punya itu adalah buku setebal 313 halaman, edisi revisi yang sudah menghapus kebohongan 20.000 kata tersebut. Jadi buku yang edisi revisi di sebagian negara sudah menghapus 20.000 kata tersebut. Artinya penulisnya sudah mengakui bahwa itu datanya salah ya? Ada ceritanya itu, ada ceritanya. Gimana itu? Jadi pernyataan serampangan tersebut kan akhirnya menarik perhatian para peneliti. Di antaranya ada yang kemudian melakukan penelitian uji dengan subjek yang cukup banyak. Lumayan itu, yakni 210 mahasiswi dan 186 mahasiswa laki-laki di berbagai perguruan tinggi yang tersebar di Texas, Arizona, dan Meksiko dengan menggunakan ear. Saya alhamdulillah pernah punya alatnya begini nih. Ear itu kok kayak telinga itu maksudnya apa? Electronically activated recorder. Oh, memang sengaja ya? Jadi biar kebayang telinga gitu ya? Mungkin begitu, tapi awalnya jadi ini misalnya recorder itu ketika nggak ada suara dia berhenti. Tapi begitu ada suara pada level tertentu, maka dia langsung aktif merekam. Saya dulu punya, Masya Allah, bagus sekali, tapi saya cari sudah nggak ada itu. Dulu mereknya iRiver, itu bagus sekali. Masya Allah. Jadi ketika itu aktif, walaupun itu MP3 player penampakannya, begitu orang ngomong dengan level suara tertentu, maka secara otomatis dia merekam. Itu namanya ear, electronically activated recorder. Jadi itu yang dilakukan. Nah, perekam digital tersebut dapat disimpan oleh subjek penelitian dalam kantong yang mirip dengan wadah kacamata di dompet atau di saku gitu. Nah, taruh situ, jadi berarti lebih kecil dibanding yang saya punya. Tapi saya senang melihat ini. Kenapa? Saya bisa membayangkan alatnya. Karena pernah punya. Tempo hari nggak dipakai lagi karena rupanya telat ganti baterai, berkarat, di sisi lain. Nah, ear itu mengambil sampel noise selama sekitar 30 detik, termasuk percakapan, setiap 12,5 menit. Jadi setiap 12,5 menit itu merekam. Artinya ini hanyalah sampel, lalu dikalkulasi. Dengan demikian ini juga bukan merupakan perhitungan real, tetapi kan sudah memenuhi standar penelitian. Dalam hal ini operator tidak dapat menginterupsi atau menjeda rekaman. Oh, yang ini dijeda biar hasilnya lebih tinggi, nggak bisa. Mereka memperkirakan, kan tadi cuma diambil sampel, 30 detik tiap 12,5 menit. Jumlah total kata yang diucapkan setiap relawan setiap hari dengan asumsi mereka terjaga selama 17 dari 24 jam. Wow. Artinya ini asumsi juga. Asumsi juga ya. Pada sebagian besar sampel, rata-rata jumlah kata yang diucapkan pria dan wanita hampir sama. Ya, laki-laki menunjukkan variabilitas yang lebih luas dalam kata-kata yang diucapkan. Yang paling irit bicara sehari kira-kira hanya 500 kata. 500 kata? Iya. Sedangkan yang paling banyak bicara, baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki juga ada kok yang cerewet. Iya, Masya Allah. Perempuan juga ada yang pendiam banget. Sepupu saya pendiam. Iya, anaknya baik-baik saja. Alhamdulillah. Yang paling banyak bicara itu bisa lebih dari 20.000 kata sehari.
Tetapi mari kita ingat bahwa itu adalah asumsi hasil dari sampel 30 detik tiap 12,5 menit, kemudian dikalikan dengan asumsi 17 jam dalam 24 jam itu. Nah, ringkas kata, pada akhirnya jadi jumlah kata yang diucapkan baik pada laki-laki dan maupun perempuan itu hampir sama. Tepatnya untuk perempuan sebanyak 16.216 kata. Sedangkan laki-laki 15.669 kata. Tetapi sekali lagi ini sangat variasi. Ada yang sangat irit kata. Nah, angka ini didapatkan dari sampel-sampel tadi gitu. Nah, belum dicek lagi kalau ini subjeknya di luar kampus seperti apa. Karena yang di kampus ini sering harus ketemu, harus berdiskusi. Sehingga sudah ada riset seperti itu pun tidak berani mengklaim begitu saja. Nah, ini berbeda lagi dengan apa yang banyak menjadi sumber kutipan tersebut. Maksudnya yang 20.000 kata itu. Pada awalnya adalah namanya Mark Lieberman. Mark Lieberman itu profesor fonetik di University of Pennsylvania. Fonetik itu berarti yang mempelajari fonem ya? Iya, fonem berkenaan dengan bahasa ya, perolehan bahasa misalnya. Dia ini ketika membaca bukunya si Brizendine, yang The Female Brain tadi ya. The Female Brain. Oh, ini profesor kedokteran. Gelarnya kan di luar profesor kan MD, Medical Doctor. Oh, luar dokter biasa medis, ini. ya. Percaya. Apalagi saya sendiri ketika buka bukunya itu ngeri-ngeri sedap itu. Sepertiga dari bukunya itu referensi dalam tanda petik. Kalau pada awalnya saya nggak menganggap dalam tanda petik, tapi ternyata itu bukan referensi. Jadi bayangkan misalnya ada dalam satu bab misalnya, anggaplah 15 halaman. Itu mungkin 5 halamannya, mungkin 4 halamannya, mungkin 6 halaman itu referensi. Ngeri nggak tuh? Ngeri nggak tuh? Nah, Mark Lieberman ini awalnya sangat percaya dengan Lowen Brizendine itu. Dia profesor, dia diakui sebagai pakar dalam bidang kedokteran, lalu nulis itu, ya berarti disiplin ilmiahnya oke dong. Iya. Nah, Mark Lieberman ketika membaca buku The Female Brain, itu kan memang sangat ngepop. Tidak ada kutipan dan lain-lainnya. Nah, Mark Lieberman ini menganggap, oh itu soal pilihannya saja, nulis dalam bentuk populer. Ya, saya juga buku-buku saya yang terbitkan di ProU ya semuanya ngepop gitu kan. Tetapi bukan berarti mengabaikan disiplin literatur, apalagi buku yang Kupinang Nurul Hamdallah yang edisi diperbarui ini. Banyak sekali literaturnya dan bisa dicek. Untuk hadis harus otentik. Nah, Mark Lieberman itu kemudian pengen menelusuri. Sama seperti yang saya alami, cuma saya nggak bisa mengumpulkan buku sebanyak itu. Itu luar biasa banyak memang. Oh, ini kayaknya ada yang kenal saya buku ini. Dicantumkan gitu ya? Iya. Jadi sepertiganya. Allah. Sepertiga itu ya hampir sepertiga lah. Jadi ada yang misalnya tadi kan perbandingannya, misalnya itu tulisannya 10 halaman. Ada kalanya 4 halaman itu referensi, ada kalanya 2,5 halaman referensi. Jadi kan memang bikin gentar gitu ya, bikin gentar. Cross reference, seolah-olah demikian. Tetapi ketika Mark Lieberman ini mulai menelusuri satu bab, satu bagian, kok nggak ada. Ini yang dibahas ini nggak ada sama sekali di referensi-referensi tadi. Nggak ada. Itu masih mending. Ngeri-ngeri sedap ini. Masih mending kalau cherry picking. Cherry picking itu kita baca literatur. Kalau dalam fikih namanya talfiq. Mengambil pendapat yang cocok, dikutip yang enggak. Enggak dipakai. Iya, jadi nggak fair juga itu. Nah ini lebih parah lagi ya. Bahkan nggak ada. Jadi referensi itu dipakai ngapain itu sama untuk Prof tadi itu? Iya. Pak apa Bu itu? Ya Bu Prof itu tadi. Iya. Bu Prof kedokteran tadi ya. Jadi nggak ada gitu, nggak ada. Ya Allah. Nah jadi apa namanya?
Ini kan Mark Lieberman itu penasaran karena buku itu telah dikutip dalam ulasan di seluruh dunia. Dari New York Times, sampai di Indonesia kan, banyak banget itu. Dan kemudian banyak sekali yang mendakwahkan kemana-mana. Tidak terkecuali sebagiannya adalah para asatidzah kita. Makanya saya akhirnya bersuara soal itu. Nggak ada kepentingan saya soal yang lain. Tapi menyentuh ranah ini Quran diabaikan kaidah tafsirnya hanya untuk pembenaran kebohongan. Ini mengerikan. Nah, buku dari Brizendine itu mencapai 280 halaman. Tadi saya sempat sampaikan juga, hampir sepertiganya catatan. Pada buku edisi baru yang saya punya juga demikian. Hampir sepertiganya adalah catatan literatur, tetapi tanpa indeks. Aneh. Untuk apalagi seorang profesor ya. Iya, aneh sekali. Apalagi itu terbitan negeri sono kan. Jadi Lieberman itu awalnya yakin banget bahwa dia akan menemukan sumber terpercaya untuk statistik ini. Saya karena keterbatasan nggak menelusuri tiap-tiap buku, tapi beruntung akhirnya saya menemukan catatan dari Lieberman ini. Saya jadi ingat buku How to Lie with Statistics. Iya, betul. Bagaimana cara berbohong dengan menggunakan statistik. Dusta itu ada 3, lie, damn lie, dusta yang keji, dan yang paling kecil adalah statistik. Lie, damn lie, and statistik. Statistik. Bukan berarti statistik mesti bohong, tetapi berbohong yang paling keji itu menggunakan statistik. Gitu. Silakan cek buku How to Lie with Statistics. Nah, tetapi ternyata sebagaimana yang ditulis di Boston Globe, yang dia temukan ternyata hanyalah atribusi. Ingat teori atribusi, jadi hanya nempel-nempelin saja gitu. Jadi kalau akhirnya nanti yang di Indonesia tadi sampai ayatisasi juga ya. Ayatnya ditempel nggak nyambung. Itu mirip-mirip dengan kasus-kasus misalnya. Ada orang ada sebuah hal gitu ya, lalu mengaku saya ini muridnya Pak Fauzil. Nah, saya diminta untuk mengisi khutbah nikahnya, gitu kan? Saya nggak mengusut terlalu jauh. Setelah itu baru cerita awal mulanya itu. Nah, dengan mengatakan, ya saya kan muridnya Pak Fauzil dengan baca buku-bukunya. Jadi nggak pernah ngaji betulan gitu atau nggak pernah mendalami ilmu parenting dengan jenengan. Saya tanya, antum baca beneran, ya itu masih mending. Nah, itu atribusi ya. Tapi atribusinya dia lebih keterlaluan. Jadi referensi yang disebut itu yang sepertiganya itu nggak bahas sama sekali. Lieberman sampai menemukan bahwa semua referensi itu hanya ditempel-tempelkan. Iya. Allah ya Karim. Nah, padahal Lieberman ini awalnya sangat yakin karena Brizendine adalah seorang profesor, bukan cuma bidang cuma bidangnya dia bukan psikologi. Kedokterannya tadi ya. Kedokteran. Sebenarnya nggak masalah dokter. Nah, justru karena itu kan Lieberman percaya karena mestinya walaupun bukan bidangnya, mestinya disiplin ilmiahnya oke dong. Iya. Gitu kan? Kan biasa. Iya. Nah, jadi selama itu memang disiplin ilmiah dipegangi kan masih bisa. Dan bukan pula bidang bahasa, bidangnya Lieberman. Dia MD Medical Doctor. Nah, pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa angka-angka tersebut hanya bersifat dugaan. Ya, kalau saya sih menyebutnya bukan dugaan, ya. Nah, ringkasnya setelah Lieberman itu merilis hasil risetnya, dibahas di berbagai forum, ternyata Brizendine yang perempuan itu, saya mengatakan begini bukan untuk stereotyping. Prof. Brizendine tadi ya? Ya, kan Brizendine bilang, perempuan tuh dikit-dikit bicara, nggak suka diam. Dia memilih untuk tidak banyak bicara, dia memilih untuk diam. Ya Allah ya Rahman. Jadi dia mengingkari tulisannya sendiri ya. Iya, padahal kalau nggak bicara katanya tertekan secara emosi. Oh gitu. Nah, akhirnya kan orang berusaha mengecek. Penerbitnya Morgan Road kemudian memberikan klarifikasi yang mengatakan bahwa catatan akhir tersebut dibuat semacam sebagai bacaan lebih lanjut, bukan sebagai
kumpulan sumber akademis. Loh. Kenapa nggak dari awal kalau gitu ya? Itu pun kan ketika setelah terbukti, iya, terbongkar ya. Iya. Nah, tetapi penjelasan dari Morgan Root tadi tetap gak dapat diterima oleh Lieberman maupun para ilmuwan yang lain. Yang nggak bisa gitu dong, tulis saja di situ bahwa referensi berikut nggak ada hubungannya dengan dengan tulisan yang ada di buku ini. Ya Allah. Referensi berikut ini hanya rekomendasi buku-buku yang bisa dibaca, entah ada hubungannya apa enggak kan gitu kan. Jadi gagasan bahwa perempuan itu lebih banyak talking, lebih banyak berbicara, 20.000 dibanding 7.000 tadi, itu semua tidak ada dasarnya. Ringkasnya, Brinzendin kemudian memilih menghapus dongeng. Saya mengatakan dongeng ini bukan dugaan tapi dongeng gitu ya. Iya, dongeng 20.000 kata pada perempuan dan 7.000 kata pada laki-laki tersebut di edisi berikutnya. Oke. Yang jenengan punya itu yang sudah dihapus. Sudah dihapus, tetapi menurut beberapa informasi ternyata tidak semua dihapus. Maksud saya gini, buku yang saya punya termasuk yang sudah tidak memuat dongeng palsu tersebut. Hanya saja untuk edisi-edisi lain yang beredar ke negara lain masih dimuat gitu. Ya, orang ini kan penasaran melacak gitu. Terlalu. Nah, sangat mungkin orang yang ada di Indonesia membaca buku, mungkin tertulis itu versinya sama, ternyata ini yang masih ada. Gitu ya. Dan tidak seperti Lieberman, tidak melakukan penelusuran secara serius ya. Iya. Asal telan mentah-mentah. Nah, saya ketika baca kan pada awalnya, Masya Allah, mantap betul ini referensinya. Tetapi ketika baca, ini kok bukan stylenya penulisan ilmiah, bahkan ilmiah populer sekalipun. Ini kan tidak ada rujukannya, hanya mengatakan menurut penelitian dan lain-lain. Ya. Jadi sebenarnya itu masih banyak mitos-mitos lain. Ada nanti buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, yang oleh John Gray. John Gray ini adalah mantan suami dari Barbara De Angelis. Dua-duanya konselor perkawinan. Yang kemudian cerai. Ya, Barbara De Angelis ini terkenal sebagai pakar keharmonisan rumah tangga. Yang rumah tangganya tidak cerai lebih dari 8 kali. Allah. Dan Barbara De Angelis ini dikenal sebagai pakar dalam memperkirakan seseorang itu akan langgeng atau tidak perkawinannya. Jadi kalau ingin perkawinannya langgeng, tanya Barbara De Angelis. Tetapi dia sendiri tidak langgeng. Sampai akhirnya dia memilih untuk perkawinannya ke-8 pada 9 ya. Dia lebih memilih untuk menikah dengan seorang dukun. Ternyata gagal lagi. Gagal itu hal biasa. Maksud saya bukan menganggap lumrah. Tetapi ini menjadi sesuatu yang istimewa ketika seseorang memastikan begini caranya memastikan ya. Na'udzubillah. Dan kemudian dia Allah Ta'ala takdirkan gagal ya. Jadi kalau orang cerai itu syariat ini ada, ya, itu kan bukan berarti otomatis tercela. Tetapi kalau seseorang mengatakan kalau pakai ini pasti akan langgeng, kalau pakai ini pasti akan harmonis, dan ternyata sendiri ruwet, itu kan berarti ada sesuatu yang bermasalah. Nah, sedemikian banyak mitos-mitos di buku itu sampai diulas dalam satu buku khusus yang bertajuk The Myth of Mars and Venus yang oleh Deborah Cameron. Nah, kita nggak bahas ini nanti kejauhan. Kita nggak bahas. Tapi itu buku memang itu sempat populer ya, Ustaz. Wow, dan bahkan sampai sekarang. Pengalaman saya itu sampai diterbitkan versi bahasa Arabnya. Iya. Kemudian ini lucunya, penerbit Indonesia karena menemukan buku berbahasa Arab dari Men Are From Mars and Women Are From Venus itu, kemudian menjadikan bukunya itu seakan-akan Islami, betul. Nah, saya temukan loh, ini terjemahan jadi buku John Gray. Iya, ini muskilah ini. Masalah berat ini. Seolah-olah kalau dari Arab itu pasti baik. Padahal Abu Jahal juga dari Arab. Nah, jadi sedikit contoh tadi rasanya sudah cukup. Yang paling penting adalah apa sih yang paling diperlukan oleh seorang anak dari ibunya? Apakah yang banyak bicara? Tidak.
ibu yang pendiam masih sangat mungkin untuk menjadi ibu yang baik. Masya Allah. Apa yang paling diperlukan kalau disederhanakan? Sebenarnya saya ingin bahas ini ya. Saya masih menyiapkan beberapa pembahasan karena ini adalah bagian pentingnya. Tetapi saya lihat sudah jam 9 kurang 18 menit. Saya kira nanti masih ada sesi pertanyaan. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi dua hal yang paling diperlukan oleh seorang ibu dalam menyiapkan anaknya ialah mengembangkan hubungan, relationship. Nah, ini saya masih belum menggunakan, belum menengoknya dari disiplin agama, karena agama sebenarnya sudah clear. Kita masih berbicara mengenai psikologi, karena saya kan ketika membahas ini seringkali banyak yang marah-marah. Ustadz jangan seperti itu, tengok psikologi itu ilmu. Ini yang menjadi masalah kalau Ustadz itu tidak paham psikologi, bodoh psikologi. Alhamdulillah memang kita semua masih bodoh ya, karena itu kita terus belajar. Nah, karena itulah saya pada malam hari ini ingin lebih membincang dari segi psikologi gimana yang paling diperlukan oleh seorang anak dari ibunya adalah relationship, bukan cuma interaction. Relationship antara anak dengan ibu itu, yakni hubungan yang pertama disebut sebagai nurturing relationship, dan kemudian yang kedua adalah hubungan yang sifatnya responsif. Nurturing itu berarti perilaku, the act of providing food, protection, support and encouragement. Jadi tindakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, perlindungan, dukungan, dan memberikan dorongan. Ini sebenarnya menarik untuk dibahas lebih jauh, dan baru sudah sempat kita bahas di ini kan masih ada kesempatan besok ya? Iya. Artinya kalau tidak bisa tuntas, ini icip-icipnya hari ini. Nanti insya Allah kita perdalam besok sambil tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mengenai apa itu nurturing relationship dan responsive relationship. Nah, kalau responsif itu kalau bahasa Jawanya paling enak apa nih, Ustaz? Ngemong tur gemati. Kalau bahasa Indonesia saya nggak ketemu itu. Mohon maaf, ini bukan kesukuan, karena memang saya tidak menemukan kata-kata yang mewakili ungkapan tersebut. Nah, responsif itu berarti responding. Ini sebenarnya bukan definisi yang baik. Karena mengulang gitu ya? Iya. Mengulang kata. Dan saya tidak menemukan definisi yang pas betul. Karena kalau kita menggunakan kaidah tentang takrif itu ya ini nggak boleh, nggak berulang ya. Responding, especially readily and sympathetically to appeals, efforts, influences. Jadi menanggapi dengan sangat sigap dan simpatik. Itu kan bukan berarti harus ramai. Oh ngapain nak? Gitu. Terhadap seruan, anak manggil, upaya, dan pengaruh. Kita juga ingat juga, tempo hari kita sempat membincang di acara Kepoin Bro You mengenai anak-anak yang mengalami language acquisition failure, kegagalan pemerolehan bahasa, bukan speech delay, bukan kelambatan bicara, keterlambatan bicara, tapi language acquisition failure, kegagalan pemerolehan bahasa. Siapa mereka? Bukan yang emaknya itu pendiam, enggak. Bahkan banyak di antara anak-anak itu emaknya rame banget, tapi they never have any conversation. Jadi mereka tuh nggak pernah bercakap-cakap dengan anaknya, nggak pernah talking dengan anaknya. Jadi suara emaknya itu hanya noise, hanya menjadi kegaduhan saja. Emaknya rame banget dalam berbicara, tapi anaknya itu tidak pernah diajak bicara. Nah, jadi walaupun emaknya rame, di dekat anaknya itu cuma kayak tayangan TV, YouTube yang nyala, terus nggak pakai ada interaksi, apalagi sampai membangun relationship. Ya Allah.